siapa saja pemilik bisnis kita. Ya, siapa saja pemilik bisnis kita. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang stakeholder. Apa itu stakeholder? Stakeholder adalah siapa pemilik bisnis kita. Pemilik bisnis kita itu ada 3 bagian. Ya, pemilik bisnis kita itu ada 3 bagian dan ini sangat basic sekali. Yang pertama adalah siapa pemilik bisnis kita, yaitu owner. Ya, siapa itu owner? Owner itu adalah pemilik bisnis. Apakah kita sendiri, ya, ataukah partner kita, ataukah investor? Ya, ini yang kita masukkan di dalam sebagai owner. Jadi pemilik bisnis yang pertama kali kita sebut sebagai owner. Jadi setelah owner, maka pemilik bisnis kita yang kedua itu adalah tim. Nah, sekarang yang ketiga, siapa pemilik bisnis kita yang ketiga? Pemilik bisnis kita yang ketiga yaitu yang kita sebut dengan customer. Oke? Jadi pemilik bisnis kita yang ketiga itu adalah customer. Jadi siapa pemilik bisnis kita? Itu ada 3. Yang pertama adalah owner, yang kedua adalah tim, yang ketiga adalah customer. Nah, sekarang yuk kita lihat apa hubungannya antara owner, tim, dan customer. Apa tugasnya owner? Apa yang diinginkan owner? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah apa tugas owner? Tugas owner yang pertama, tugasnya owner yang pertama adalah melayani tim. Tugas tim adalah melayani customer. Jadi kalau Anda betul-betul sebagai business owner yang melayani customer Anda, itu bukan Anda, tapi tim Anda. Ya, sedangkan tugasnya owner itu adalah melayani tim. Ya, owner melayani tim dalam bentuk apa? Dalam bentuk benefit. Jadi kita berikan benefit kepada tim kita. Ya, benefitnya adalah income, ya gaji, ya suasana kerja yang menyenangkan. Ini adalah benefit dan tim kita betul-betul mencari benefit mengapa mereka bekerja di tempat kita. Ya, nah selanjutnya apa yang tim yang lakukan kepada customer Anda? Maka tim yang dilakukan kepada customer yaitu melakukan service, ya, atau yang kita sebut dengan pelayanan. Ya, jadi customer itu diservis oleh tim kita. Tim yang baik, ya, karena sudah mendapatkan benefit yang baik, maka dia akan melayani customer kita dengan baik. Begitu, teman-teman. Apa tugas customer? Tugas customer itu yang utama, itu adalah melayani owner. Jadi kita sebagai business owner, justru kita bukan melayani customer. Justru customer lah yang mesti melayani kita. Gitu. Dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk mereka akan memberikan revenue atau memberikan pendapatan untuk kita, teman-teman. Jadi customer yang baik itu bisa memberikan revenue kepada owner. Nah, sekarang teman-teman, saya mau tanya teman-teman kepada teman-teman semuanya. Ya, kenapa Anda mau jadi owner? Kenapa teman-teman nggak mau jadi karyawan aja? Padahal jadi karyawan tuh enak loh, tinggal bekerja, kemudian nanti pas tanggal gajian tinggal gajian. Kenapa teman-teman repot-repot jadi business owner? Repot-repot mikirin gimana operasional itu jalan, ya, bagaimana Anda bisa membayar supplier, bagaimana Anda bisa membayar karyawan, bagaimana Anda bisa membangun tempat untuk mereka bekerja, gitu. Yang pertama, ya, yang pertama adalah pengusaha, pebisnis itu pengen dapat finansial, pengen dapat duit, ya, kalau bisa pengen dapat finansial, ya. Nah, pertanyaannya, apakah cuma pengen dapat finansial? Ternyata hasil dari selama ini saya belajar, teman-teman, hasil selama ini saya melakukan mentoring, melakukan coaching, yang dicari owner itu bukan hanya finansial, tapi dia maunya finansial dan freedom. Ya. Jadi bukan hanya kaya. Kaya itu nggak cukup buat pebisnis. Mereka itu maunya kaya dan raya. Kenapa? Karena mereka pengen bermanfaat ke lebih banyak orang. Sehingga kalau kaya dan raya, punya financial freedom, semakin besar juga kita bisa memberikan manfaat. Ya, jadi apa yang dicari owner? Yang pertama adalah financial freedom. Ya, lalu yang dicari yang kedua, teman-teman, kenapa Anda mau jadi pebisnis? Yang kedua adalah bahwa pengen punya kebebasan waktu. Ya, pengen punya time, pengen punya waktu yang
banyak, ya. Bukan hanya time, nggak hanya cukup time sebagai seorang pebisnis. Mereka pengen time dan freedom. Ya, maka teman-teman, ya, apa yang dicari, apa dua hal yang dicari oleh pebisnis atau business owner, itu yang pertama adalah financial freedom. Dan yang kedua adalah time freedom. Apakah betul yang dicari owner, itu yang utama itu hanya dua ini, yaitu financial freedom dan time freedom. Ya, pemilik bisnis kita bukan hanya owner, tetapi juga tim. Ya, apa yang dicari oleh tim, teman-teman? Yang dicari tim adalah gaji. Maka tim mereka membutuhkan yang kita sebut dengan finansial. Ya, sama dengan business owner. Ya, tim itu finansial, business owner juga finansial. Tapi yang membedakan adalah kalau owner itu pengen finansial dan freedom. Tapi kalau tim hanya cukup sebagai finansial. Oke, yang penting saya cukup buat makan, kemudian buat bayar rumah, buat bayar mobil, ya, kemudian bisa makan-makan, ya. Nah, sehingga beberapa di antara mereka mengambil jalur sebagai tim. Yang kedua, apa yang dicari oleh tim kita, teman-teman? Yang dicari oleh tim kita ini adalah yang saya sebut dengan career path, ya, career path, ya. Oke, atau istilahnya adalah jenjang karir, ya. Jadi selama bisnis kita bisa memberikan jenjang karir yang bagus kepada tim kita dan kita bisa memberikan financial benefit, ya, maka selama itu juga tim akan bisa. Siapa yang bisa memberikan financial, siapa yang bisa memberikan karir. Kalau kita memberikan financial dan karir path ke tim kita dengan baik, maka dia bisa melayani customer kita dengan baik. Nah, sekarang pertanyaan saya, teman-teman, apa yang dicari oleh customer? Ya, kalau dicari business owner ada dua. Sekarang yang dicari customer itu juga ada dua. Pertama adalah happiness, ya, yaitu kebahagiaan. Ya, mereka pengen bahagia. Kenapa dia pakai jasa kita? Kenapa mereka pakai produk itu? Karena mereka pengen mendapatkan kebahagiaan. Nah, dari mana didapatkan kebahagiaan? Mereka bisa mendapatkan kebahagiaan itu dari value yang kita deliver, ya. Jadi yang kedua adalah happiness dari value, ya. Yang pertama adalah happiness dari mana? Dari value. Maka yang kedua itu adalah mereka pengen mendapatkan benefit, ya. Benefit itu adalah manfaat dari mana? Dari function daripada bisnis kita, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, ya, saya tulis di sini karena nggak kelihatan, ya. Yang ini adalah yang kedua, benefit, ya. Benefit mereka dapat dari mana? Dari benefit, dari function yang dimiliki oleh bisnis kita. Sebagai contoh, misalkan, semua orang butuh makan, misalkan, ya. Bisnis kita adalah bisnis restoran, misalkan, sebagai contoh, ya. Maka kenapa orang mau makan di restoran kita? Karena dia pengen mendapatkan benefit, yaitu apa? Setelah dia makan, kemudian dia kenyang. Tapi pertanyaannya, apakah customer kita hanya mencari makan dan kenyang? Enggak. Mereka pada waktu makan dan kenyang, mereka juga pengen happiness. Mereka juga pengen mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, menikmati, dan sebagainya. Jadi teman-teman, bagaimana customer itu bisa mendapatkan manfaat dari kita? Itu dua hal. Kalau mereka happy dari value yang kita buat, yang kedua adalah dari benefit, dari function yang sudah kita berikan. Nah, kalau customer dapat itu, maka customer akan memberikan revenue kepada kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk omset, ya, plus profit, ya. Jadi dalam bentuk omset sama profit. Nah, sekarang saya lihat, teman-teman, sebagai seorang pebisnis, ya, kalau Anda mau dapat financial freedom, dari mana Anda bisa dapat financial freedom? Anda bisa dapatkan financial freedom dari customer yang baik. Customer yang baik bisa memberikan Anda financial freedom. Yang kedua, time freedom. Dari mana Anda bisa mendapatkan time freedom sebagai business owner? Time freedom itu bisa didapatkan dari tim yang baik. Kalau Anda bisa punya tim yang baik, maka Anda akan punya time freedom, ya. Nah, gampangnya begini, teman-teman. Teman-teman boleh lihat ke dalam bisnisnya teman-teman sendiri. Apakah Anda sudah dapat finansial yang cukup? Ya, artinya apakah bisnis Anda sudah menguntungkan?
sehingga Anda juga mendapatkan keuntungan secara finansial untuk Anda sebagai business owner. Kalau belum, bisa jadi Anda masih belum tepat memilih customer Anda. Ya, ingat teman-teman, di Asia Coach Indonesia, bisnis fundamental, bahwa kita sebagai business owner yang memilih customer kita, bukan customer yang milih kita. Kita yang memilih customer. Saya hanya mau melayani customer-customer yang punya profesi ini. Saya hanya mau melayani customer dengan demografi yang seperti ini. Saya hanya mau melayani customer yang punya psikografi yang seperti ini. Nah, customer yang baik akan memberikan financial freedom. Oke. Nah, yang menariknya adalah time freedom. Time freedom bisa didapatkan kalau Anda punya tim yang baik. Kalau selama ini Anda masih di kantor, Anda bekerja, Anda pulang. Setelah Anda pulang, Anda masih bekerja. Artinya Anda bekerja lebih keras daripada tim Anda. Artinya Anda belum mempunyai tim yang bagus. Kalau Anda mempunyai tim yang bagus, Anda akan punya lebih banyak waktu. Ya, sehingga teman-teman, sebagian orang mengatakan bahwa berbisnis adalah olahraga membangun tim. Begitu Anda punya tim yang bagus, maka Anda bisa punya waktu yang banyak. Ya, jadi sebagai business owner yang dicari yang pertama adalah financial freedom, yang kedua adalah time freedom. Ya, sehingga bisnis Anda bisa berjalan dengan ini Anda. Ya, oke. So owner, tim, dan customer, bagaimana mereka ini bisa bertemu? Ya, mereka ini bisa bertemu dipersatukan dengan satu hal, dengan hanya satu kata yang bisa menyatukan mereka ini. Apa satu kata tersebut? Yaitu mereka dipertemukan dengan value yang sama. Oke, teman-teman. So, apa value bisnis Anda? Apa value daripada produk Anda? Ini yang membuat owner terikat dengan timnya, tim terikat dengan ownernya, customer terikat dengan business owner, terikat dengan tim, ya, karena mempunyai value yang sama. Ya, selama kita punya value yang sama, maka 3 stakeholder, 3 pemilik bisnis ini kita ketemu. Jadi di dalam bisnis, mana yang paling penting? Yang paling penting adalah kita mempunyai value. Value akan kita berikan kepada tim kita akan memberikan kepada customer kita, dan customer kita akan memberikan feedback kepada kita. Nah, yang menarik teman-teman, semua ini bisa berjalan dengan landasan value yang sama. Kalau owner itu dalam keadaan win, ya, kemudian tim dalam keadaan win, dan customer juga dalam keadaan win. Maka kalau kita bicara bisnis, dan ini sangat-sangat fundamental sekali teman-teman, bahwa siapa pemilik bisnis, owner, itu mesti dalam keadaan win. Apa itu win? Win secara finansial mereka memang dapatkan. Ya. Yang kedua adalah kalau kita secara finansial kita dapat, kita time freedom kita dapat, maka kita bisa memberikan benefit kepada tim kita, sehingga tim kita juga merasa win. Ya. Kalau tim kita merasa win, maka dia bisa melayani customer kita dengan baik, sehingga customer juga merasa win. Ya. Customer yang win bisa memberikan revenue yang baik kepada business owner, sehingga semua win dan win, maka terjadilah sebuah bisnis. Ya, oke. So ini adalah fundamental daripada pemahaman bisnis kita sebagai seorang business owner. Ya, stakeholder, siapa pemilik bisnis kita? Ada 3 orang ini. Yang pertama adalah business owner, yang kedua adalah tim, yang ketiga adalah customer. Dan owner, tim, dan customer, mereka dipersatukan karena mereka mempunyai value yang sama. Oke, so teman-teman, kalau Anda merasa dapat manfaat dari sesi ini, tolong jempolnya diangkat, teman-teman. Oke, good, thank you.